Karena Allah akan mendatangkan apa? Rizki yang tidak kita sangka kan. Ya rizki itu kan juga menyelesaikan masalah, itu kan termasuk rizki kan. Yang kita tidak mampu nyaur utangi, tiba-tiba kok kita dimampukan misalkan sama Allah. Yang mungkin orang itu yang kita utangi, kok tiba-tiba mas sampai ngerasa disaur utangku, tak anggap lunas saja, bisa enggak? Bisa. Itu kan lunasi utang dengan tidak pakai uang. Faktanya bisa. Tapi kan kita enggak. Kita yang difokuskan apa? Usahanya. Bergantung sama pegangan yang namanya uang. Padahal itu tidak boleh. Bukan kita tidak butuh uang, tapi kita itu masih bersandar sama uang kita, bersandar sama usaha kita, bersandar sama pensiunannya kita misalkan, atau hasil-hasil yang lain misalkan yang kita biasa dapatkan rutin. Ya apa dia? Iya. Faktanya seperti itu. Tapi kita ngakunya kul wallahu ahad, Tuhannya cuma Allah. Tapi bersandarnya sama gaji, sama pensiunan, sama usaha, sama warisan, sama yang lain. Berat gitu. Solusinya bagaimana? Iya. Nah itu tadi, dengan ilmu kita itu bukan berarti tidak boleh kaya, bukan tidak boleh kaya. Orang Islam itu boleh kaya, tapi dengan syarat hartanya yang dia miliki itu tidak di hati, tapi hanya di tangan. Kalau bahasa ulama kita yang di Wuleri itu, Ustadz Muslim tuh nyah nyoh wong Islam gue. Nah ono wong butuh kayak nyah ora ditung sih, ngisuk nyandak ora nggo bulan ngarep yo. Kita itu seperti itu. Kalau sudah mulai punya uang 10.000 apa 100.000 apa 5 juta misalkan gitu, wah gue nyandak ora yo. Nyandak ora yo, sudah perintingan seperti itu. Berarti kita ragu kalau Allah itu Maha Pemberi rezeki. Kira-kira rezeki yang diberikan Allah itu pernah kurang enggak? Kalau hanya sekedar untuk keperluan gitu, bukan kebutuhan gitu. Tidak pernah. Saya sampaikan di sini bukan berarti yang lain-lain. Kalau saya ini misalkan tidak bekerja 1 bulan penuh, saya berani. Kok bisa? Iya. Insya Allah saya bisa makan. Tapi tidak dengan keluarga saya. Lah kok bisa? Iya. Lah kan untuk makan saya sendiri. Gampang enggak? Gampang. Saya tinggal pergi ke teman-teman, saudara, bapak ibu, jenengan bule yang lain, mampir seperti itu terus, jenengan makan sehari sekali minimal. Coba, bisa enggak jenengan hidup seperti itu? Bisa. Tapi itu termasuk meminta enggak? Ya enggak. Loh, kan saya enggak minta. Saya kan bareng teman saya, apa enggak boleh? Saya enggak minta jajaki, tapi ketika itu saya dijajaki. Bisa enggak? Bisa. Tapi karena jenengan itu tidak yakin gitu, yang seperti itu. Ketika jenengan kok sudah banyak ketaatan, kita kok mampir ke rumah orang tua kita, jenengan jangan minta, Bu, aku tak jaluk madang nih gini, mungkin dia usah diam saja. Saya itu tidak pernah kok ke tempat saudara, ke tempat siapa terus minta makan apa-apa, enggak. Tapi ya itu mereka itu ya masa awal gitu, apian jadian. Padahal kita sudah, waduh kok ini buat makan siang kok tidak ada misalkan seperti itu atau gimana lah. Ya udahlah, kita niatnya silaturahim. Harta itu tidak disuguhi, ya itu berarti belum rezekinya kita. Tapi jangan ngarep ya. Kalau jenengan yakin, insya Allah nanti ada didatangkan rezeki itu. Tapi ampun, waduh kok ini orang sugihnya apa wis garing ya sumure ya. Ampun, jangan disindir seperti itu. Itu faktanya, iya. Tapi ketika kita silaturahim ternyata mendatangkan rezeki itu ya sebenarnya di situ. Bukan berarti kok dalam bentuk uang. Ngoten. Itu intinya ya. Di sini sebagaimana firman-Nya, maka bertakwalah kepada Allah. Fattaqullaha mastata'tum. Itulah sejatinya Allah menginginkan seorang hamba itu bertakwa sebagaimana kemampuannya. Mastata'tum itu bukan mastata'tum sebagaimana yang kita artikan atau definisi kita pribadi gitu. Kalau orang semampunya itu, waduh aku kesel. Itu bukan sebenarnya.
Kalau kita kan semampunya, itu definisi dari maksimal tingkat kemampuan kita. Tapi kalau para ulama itu ketika mastaktotum ya benar-benar sampai habis, sampai ngos-ngosan, sampai semaput, sampai geletak. Itu ketika mereka menerapkan seperti itu mastaktotum. Ya kalau kita ibaratkan Rasul itu ya sholat sampai kakinya bengkak. Kalau kita kan belum pernah nih sampai mastaktotum seperti itu. Faktanya ketika mastaktotum yang kita definisikan itu ternyata wah, kata Pak amalan gus akeh gitu iki. Ngoten nggih. Oh, sholat saya sudah cukup ini 7 rakaat, mau saya panjang-panjang ayatnya. Oh, saya sudah 2 dan 4 rakaat, insya Allah sudah cukup ini, mencukupi semua. Kan itu definisi kita mastaktotum. Tapi kita tidak pernah berpikir ketika kita kok banyak menjalankan ketaatan nuwun sewu nggih. Ternyata masalah-masalah di kehidupan kita masih banyak. Coba kita introspeksi diri. Bisa jadi amalan-amalan tersebut belum mampu mengangkat setiap permasalahan kita. Harusnya setiap sholat ataupun amalan ketaatan kita akan menggugurkan setiap permasalahan-permasalahan kita. Harusnya seperti itu. Kok bisa? Iya. Karena Allah akan mendatangkan apa? Rizki yang tidak kita sangka kan? Ya rizki itu kan juga menyelesaikan masalah, itu kan termasuk rizki kan? Yang kita tidak mampu nyaur utangi, tiba-tiba kok kita dimampukan misalkan sama Allah. Yang mungkin orang itu yang kita utangi, kok tiba-tiba mas sampai ngerasa disaur utangku, tak anggap lunas saja, bisa enggak? Bisa. Itu kan lunasi utang dengan tidak pakai uang. Faktanya bisa. Tapi kan kita enggak. Kita yang difokuskan apa? Usahanya, wasilahnya tadi. Hanya dikejar wasilahnya, bergantung pada usahanya. Kalau saya tidak usaha seperti ini, saya tidak akan lunas utangnya. Tapi nyatanya lunas enggak? Enggak. Yang kita perbaiki bukan takwanya tadi. Harusnya yang kita perbaiki ketaatannya dulu pada Allah. Kira-kira yang pernah kita sampaikan dulu, kalau jenengan itu punya anak, senengkan yang taat ya. Udah itu aja. Mesti seneng sama anak yang taat. Apa iya senengnya sama anak yang ngeyelan? Coba, ada tidak yang di sini ibu-ibu yang atau bapak-bapak yang senengnya sama anak yang ngeyelan? Bantah terus sama perintah kita. Mesti kan si anak-anak seperti itu kan gergeten gitu. Pengennya nendang, pengennya ngaplok, wajar. Allah pun sama sebenarnya sama kita. Ya, sama enggak? Kira-kira seperti wajar enggak kalau Allah berlaku? Kalau kita itu Indonesia beler sithik, banyak maksiatnya itu kalau Allah nyentil kita wajar enggak? Wajar. Wong kita aja seperti itu. Ya Allah wajar sekali. Diperingatkan kita. Lah kalau dosa-dosa kita itu dibuka di dunia Pak Nuwun Sewu, kita tidak makan mungkin mampu menampungnya. Karena ketika banyak ataupun dosa-dosa kita itu dibalas semua di dunia, tidak diampuni Allah. Wah, ngeri sekali. Coba dosa riba itu seperti apa? Riba saja, mudah. 30 kali 6 36 kali berzina ya, daripada sama ibu kandung. Ya seperti itu. Sekali saja, kira-kira kalau sama masyarakat pandangannya gimana? Sekali saja, ini yang live. Iya. Orang akan memandang kita seperti apa? Wah, tegelmen gue. Bisa jadi sama saudara-saudara kita akan dibunuh mungkin.